Saya undang teman-teman untuk sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
Kami percaya tidak secara kebetulan kami ada di rumah-Mu. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi perjumpaan dengan Engkau yang mengubahkan kehidupan kami, yang mengubahkan cara berpikir kami, yang mengubahkan kehidupan kami dari dalam keluar. Sehingga kami percaya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan maksimal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami buka hati kami, berbicaralah secara pribadi lepas pribadi, sampaikan pesan yang spesifik agar setiap kami pada malam hari ini diubahkan dan diberkati. Biarlah setiap perkataan yang keluar memberkati dan menguatkan setiap kami. Kami siap dan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semua. Shalom. Ini suaranya masih kecil. Kalau anak muda bisa ya 3 kali lebih keras lagi ya. Selamat malam semua, shalom. Ya, jadi anak muda harus semangat karena Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kita. Percaya katakan amin? Oke, pada malam hari ini kita mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang waktu Tuhan, timingnya Tuhan. Mari sama-sama kita buka di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dengan percaya. 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu tentang masa depan. Tidak ada satupun yang tahu. Saya nggak tahu masa depan kalian seperti apa. Konyong juga nggak tahu masa depan kalian seperti apa. Bahkan orang tua kalian yang melahirkan kalian pun tidak ada yang tahu masa depan kalian itu seperti apa. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan yang aku rancangkan atasmu. Satu-satunya yang tahu masa depan kita akan seperti apa dan jadi seperti apa, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita seperti apa. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang masa depan selain Tuhan. Itu sesuatu yang misterius dan ilahi. Ada orang yang tadinya biasa-biasa saja, kita lihat wah ini orang gak mungkin sukses. Tetapi ternyata tiba-tiba di masa depan dia menjadi orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat sukses. Ada juga orang yang kita lihat sangat berhasil di usia mudanya. Tetapi ternyata tiba-tiba terkena masalah, tiba-tiba bisa jadi miskin. Apalagi di sosial media sekarang lagi penuh dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Karena itu, percayakanlah masa depanmu kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Firman Tuhan katakan di sini bahwa masa depan seperti apa sih yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan kita. Pastinya semua kita mau masa depan yang baik. Masa depan yang luar biasa, masa depan yang sukses dan berhasil sebagai orang-orang muda. Semua kita mau, saya juga mau. Masa depan seperti apa yang Tuhan sediakan? Firman Tuhan katakan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya dan kalian masa depan dan pengharapan. Firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita itu penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kata damai sejahtera di sana menggunakan kata bahasa aslinya itu shalom. Rancangan shalom. Seringkali kalau kita mengucapkan kata shalom, kita kurang mengerti apa sih artinya ini shalom. Shalom artinya damai, tetapi shalom juga mempunyai arti yang lain. Shalom itu berarti sejahtera. Sejahtera itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu makmur. Makmur secara jasmani dan rohani. Itu kata sejahtera. Kata shalom juga mempunyai arti bahagia. Bahagia. Kemudian juga mempunyai arti damai. Berarti firman Tuhan katakan masa depan saya dan kalian adalah masa depan yang sejahtera, yang makmur, masa depan yang bahagia, dan masa depan yang penuh damai. Apakah itu tentang pasangan hidup, pekerjaan, keluarga,
dan lain-lainnya. Tuhan itu sudah menyiapkan happy ending buat kehidupan kita. Bukan bad ending. Tuhan itu sutradara yang baik. Dia sudah merancangkan detail demi detail masa depan kita itu yang terbaik. Karena itu serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Di usia muda jangan luangkan waktumu untuk tidak beribadah. Tetapi beribadahlah kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Karena orang tuamu tidak bisa menjamin masa depanmu. Teman-temanmu tidak bisa menjamin masa depanmu. Saya tidak bisa menjamin masa depanmu. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin masa depan kita. Setuju katakan amin? Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu ketika melaksanakan rancangan dan rencananya atas kehidupan kita, Tuhan itu selalu melakukannya step by step, langkah demi langkah. Tuhan tidak langsung menjadikan kita seperti yang dia rancangkan. Oh, tiba-tiba langsung jadi sukses. Kita tidak buat apa-apa, tiba-tiba langsung sukses instan. Enggak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang instan. Tapi Tuhan kita itu suka dengan proses. Ketika dia mau melaksanakan rencananya atas kehidupan kita, Tuhan itu melaksanakannya step by step. Kenapa step by step? Karena ketika kita melangkah langkah demi langkah, ada sebuah pelajaran kehidupan yang akan kita ambil yang membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih berhikmat, lebih bijaksana, dan lain-lainnya. Tuhan bukan saja merancangkan rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang bahagia atas masa depan kita, tapi Tuhan juga rindu sementara kita berjalan ke sana, kita juga diubahkan. Setuju katakan amin? Bukan hanya rancangan yang luar biasa, tapi Tuhan juga mau kita diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu kenapa Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita. Semua kita mempunyai cerita yang berbeda. Ada yang punya masalah dengan keluarga, ada yang punya masalah dengan pacaran, ada yang punya masalah dengan keuangan. Semua kita punya cerita yang berbeda. Tapi percayalah, meskipun pada saat ini cerita hidupmu tidak seperti yang kamu ekspektasikan dan harapkan, percayalah endingnya Tuhan sudah menyediakan rancangan yang luar biasa atas kehidupanmu. Setuju katakan amin dengan keras, katakan amin. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan itu tidak sabaran ketika menanti janji Tuhan dan rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memahami dan mengerti waktu Tuhan atas kehidupan kita. Karena Tuhan itu punya waktu yang berbeda dengan kita. Mungkin pada saat ini kita merasa bahwa ini waktu yang tepat Tuhan menjawab doa saya. Tetapi firman Tuhan katakan rancangan Tuhan itu ada di atas rancangan kita. Jalan-jalan Tuhan ada di atas jalan kita. Karena itu pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita menanti janji Tuhan, menanti waktu Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita mau belajar dari satu kisah pada malam hari ini, yaitu dari Abraham dan Sarah. Kita buka di Kejadian 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Saya bacakan buat kalian. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui sebuah penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisai bagimu. Upahmu sangat berlimpah-limpah. Abram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku ini tidak mempunyai anak. Dan yang akan menjadi ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Dansik itu. Abram berkata, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku, seorang anak laki-laki yang lahir dari rumahku, yang menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Yahweh kepada Abram, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-laki, anak kandungmu sendiri, ia yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. Sampai di sini dulu. Di kisah ini kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abram untuk membuat dia menjadi suatu bangsa yang besar. Melalui Abram seluruh orang di muka bumi akan diberkati. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kepada Abram keturunan. Tetapi tunggu, sudah 10 tahun berlalu, Abram tidak mendapatkan anak sama sekali. Bahkan
Sarah itu dikatakan mandul, tidak bisa punya anak. 10 tahun loh tunggu. Tapi Tuhan berjanji dan memberikan Abram harapan, kamu bakal punya anak. Kamu akan jadi suatu bangsa yang besar. Dan selama 10 tahun itu bukan penantian yang cepat. Itu penantian yang lama. Pasti dong Abram mengeluh sama Tuhan. Kita juga mungkin mengeluh sama Tuhan kalau kita disuruh tunggu begitu lama. Sudah dijanjiin anak, tapi sampai sekarang kok belum dapat ya. Ini udah 10 tahun tunggunya Tuhan. Gimana ini Tuhan, bagaimana ini? Tapi kita lihat respon Abram ketika Tuhan berkata kepada dia. Dia membawa Abram keluar dan berfirman, coba di ayat ke-5 dikatakan, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, Tuhan berfirman, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Abram. Kamu pasti punya anak. Kamu pasti punya anak. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Yahweh, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abram menanti 10 tahun. Dan 10 tahun tambah 15 tahun, Abram itu menanti 25 tahun loh untuk Ishak. Untuk mendapatkan anak. Penantian yang tidak cepat, penantian yang lama. Tetapi sementara dia menanti janji Tuhan, banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abram. Kenapa sih kadangkala Tuhan membuat kita menunggu atau menanti cukup lama? Tuhan itu bisa saja langsung menjawab doa kita hari ini juga. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa langsung jawab hari ini. Tapi yang Tuhan rindukan bukan hanya sekedar menjawab doa kita. Tapi Tuhan juga rindu ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin tadinya kita orangnya tidak sabaran. Tapi melalui kita menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa kita, Tuhan mengubah kita menjadi orang yang sabar. Bagaimana caranya kita jadi orang yang sabar? Kita harus dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita tidak sabar. Setuju? Gak mungkin toh langsung kita berdoa, Tuhan buat saya jadi orang yang sabar. Tiba-tiba kamu jadi sabar. Tidak marah-marah lagi, tidak emosi lagi. Enggak. Kamu harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kamu tidak sabar. Contoh. Saya salah satu orangnya cukup cepat emosi, apalagi di jalan. Kita tahu lah ya kalau Makassar, kalau PT-PT itu kalau kita lagi bawa mobil ya, memang PT-PT itu dia punya kuasa yang kurang lebih sama dengan Tuhan ya. Cuma Tuhan dan dia yang tahu kapan dia belok gitu. Kadang kita emosi gitu. Wah, kalau saya biasa udah disalip, tiba-tiba itu udah kayak mau ketabrak. Saya tuh biasanya pengen buka jendela. Woi, kau punya mata enggak? Tapi saya takut. Kenapa saya takut? Karena saya pester. Tiba-tiba saya buka jendela, saya marahin dia. Ternyata supir PT-PT-nya jemaat. Shalom Pastor Kevin, mati saya. Wah, itu saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong minta berikan saya kesabaran. Dan Tuhan selalu memberikan saya keadaan di mana saya harus dicobai tidak sabar. Waduh. Tapi ketika saya mulai meresponi dengan berbeda, disitulah saya mulai menjadi sabar. Kenapa Abram disuruh Tuhan menanti 25 tahun? Ada tujuannya. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita menunggu tanpa sebuah tujuan yang baik. Ingat ini, kalau kita sekarang lagi menunggu janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu pemulihan keluarga, apakah orang tuamu bertobat, apakah mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, ataukah mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan, percayalah, kalau kamu sedang menunggu, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Amin. Tetapi dalam penantian tersebut, jangan jadi pasif. Jangan tidak melakukan apa-apa. Responi dengan perubahan. Selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang saya bisa ubah dari hidup saya? Itu yang Tuhan rindukan. Percaya deh, semakin cepat perubahanmu, perubahan kehidupanmu semakin cepat, maka semakin cepat juga Tuhan jawab doamu. Kenapa Tuhan menaruh bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan berputar-putar di padang gurun 40 tahun? Sebenarnya jalan dari Mesir ke tanah Kanaan itu dekat. Tapi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun? Itu karena Tuhan mau ubah bangsa Israel. Jadi kalau hari ini kita belajar. Kenapa kadangkala Tuhan lama menjawab doa kita? Bukan Tuhan lama. Bukan Tuhan
tidak baik atau benci sama kita, enggak. Tapi Tuhan itu rindu melihat perubahan dalam kehidupan kita. Disitulah kita mesti memahami waktu Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik. Setuju, katakan amin. Nah, dalam kita menanti rancangan Tuhan terjadi atas kehidupan kita, yang pertama, kita itu harus percaya kepada Tuhan. Percaya di sini bukan hanya sekedar percaya di mulut, tapi percaya dalam hati. Kita mempercayakan sepenuhnya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan atas rancangannya dalam kehidupan kita. Seperti apa itu berserah sepenuhnya? Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi situasi yang tidak baik dalam keluarga atau keuangan atau pekerjaan atau pasangan hidup. Engkau mengalami situasi yang tidak baik. Kalau berserah sepenuhnya berarti engkau bisa berkata seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, saya gak mengerti kenapa saya harus ada dalam keadaan seperti ini. Tapi saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Saya tahu Tuhan turut bekerja. Itu yang namanya berserah. Tapi kalau engkau tidak berserah, engkau mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan saya harus ada dalam keadaan ini? Temanku hidupnya baik-baik saja padahal tidak kenal Tuhan Yesus. Kadangkala itu kan pertanyaan kita sebagai orang-orang muda. Tapi percayalah, apapun rencana Tuhan atas kehidupan kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tanamkan itu dalam hati kita. Katakan itu sama jiwamu. Kalau kamu sedang mengalami keadaan yang buruk, katakan kepada jiwamu, rancangan Tuhan atas hidupku, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terus perkatakan sampai hatimu menjadi kuat. Sampai kekhawatiran itu hilang, sampai ketakutan itu hilang. Itu caranya kita memahami waktu Tuhan dan percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Tuhan berarti tidak ada keraguan-raguan dan keluhan sedikit pun. Itu yang namanya percaya. Meskipun mungkin Tuhan mengubah rancangan kita, kadangkala kita ini tidak senang ketika jawaban yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda dengan yang kita minta. Contoh ya, pada waktu Maria dan Yusuf, orang tua Tuhan Yesus di muka bumi, sebelum dia melahirkan Tuhan Yesus, sebelum Maria melahirkan Tuhan Yesus, mereka itu pasangan yang ya bisa dikatakan pasangan yang cukup berbahagia. Punya rencana menikah beberapa bulan lagi mungkin, punya rencana untuk punya anak nanti di sini, pekerjaan seperti ini. Mereka sudah punya rencana yang indah untuk keluarga mereka. Tetapi tiba-tiba datanglah malaikat Gabriel. Maria, kamu akan mengandung juru selamat, namanya Tuhan Yesus. Buyar semua rencananya Maria dan Yusuf. Kenapa? Karena Maria mengandung di luar dari pernikahan. Dan bagi orang Yahudi, orang yang mengandung, yang hamil di luar pernikahan, itu sebuah persinahan. Dan kalau orang Yahudi, hukumnya persinahan itu berat. Kita bisa dilempari batu sampai mati. Bisa dihina-hina, bisa diolok-olok. Bayangkan rencana Maria yang dia sudah susun baik-baik semuanya, hancur semua. Karena tiba-tiba ada rencana Tuhan turun atas kehidupannya. Kalau kita percaya, kalau kita mengeluh, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita pasti marah dong. Tuhan, saya udah rancangkan baik-baik, ini udah pernikahan di depan mata, ini udah seperti ini. Kenapa tiba-tiba kau hancurkan rencana saya? Ketahuilah ketika Tuhan intervensi rencana kita, planning kita atau mimpi kita, percayalah itu semua yang terbaik bagi kita. Amin? Percaya. Mungkin pada saat ini engkau sudah mau menikah. Engkau sudah pacaran cukup lama, tapi beda agama. Tiba-tiba intervensi Tuhan datang masuk. Udah gelap dan terang tidak bisa bersatu. Marah dong. Aduh Tuhan, ini kan kita udah lama pacaran Tuhan. Ya tapi memang dari awalnya Tuhan udah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi kadangkala kita yang tidak setuju, kita yang tidak ngikut firman Tuhan. Percayalah, rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Kalau hari ini Tuhan memisahkan kamu dengan pasangan kamu, percayalah itu untuk kebaikan. Itu untuk kebaikan bagi masa depanmu. Tuhan tahu masa depanmu dengan dia. Tuhan tahu bagaimana pernikahanmu nanti kalau kamu tetap jalan sama dia. Mungkin hari ini Tuhan mengeluarkan engkau dari tempat pekerjaanmu. Tuhan, saya suka sekali tempat pekerjaan saya. Udah kerjanya sedikit, gaji banyak bisa minta cuti. Kenapa Tuhan keluarkan saya? Percayalah, itu untuk kebaikanmu dan saya. Amin.
Tuhan itu tidak pernah salah. Karena itu percayalah. Katakan, saya harus percaya. 1, 2, 3. Saya harus percaya. Yang kedua, bagaimana kita memahami waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita harus percaya. Yang kedua, kita harus sabar. Kita baca sama-sama di Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan namanya Hagar, seorang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Hampirilah hambaku, mungkin dari dia aku akan mendapat keturunan. Dan Abram mendengar perkataan Sarah. Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram suaminya sebagai istri pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Nah, kalau kita baca di Kejadian 16 ini, Sarai dalam penantiannya menunggu waktu Tuhan, janji Tuhan terjadi atas hidupnya, dia gak sabar. Dia coba intervensi, dia coba ikut membantu Tuhan menggenapi janjinya. Kan tunggunya 25 tahun nih, tapi di tahun ke-10 Sarah itu gak sabar. Waduh, kelamaan ini, saya udah tua. Udah berhenti mens, udah gak bisa lagi dapat anak. Ini Tuhan bagaimana sih? Baru dia ngomong di ayat yang kedua, kita perhatikan bahwa Yahweh menahan saya dari melahirkan. Dia dengan pedenya berkata, Tuhan yang sengaja buat saya tidak melahirkan. Tuhan menahan saya, itu dalam kata negatif. Akhirnya karena dia tidak sabar, dia mulai berpikirlah. Nah kadang-kala kalau kita tidak sabar itu kan mulai kita putar pikiran kita. Bagaimana ya caranya supaya saya lebih cepat mendapatkan jawaban doa saya. Dia putarlah otaknya, ketemu. Mungkin Tuhan mau kasih saya keturunan dari hamba saya, dari Hagar. Akhirnya dia bawa Hagar, hambanya, dalam tanda kutip kalau zaman sekarang itu ART-nya, dia bawa pergi ke suaminya. Nih menikah jadi istri, pasti punya anak. Betulan punya anak, senang dong dia. Wah saya punya anak. Dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Tetapi ingat satu hal. Ketika saya dan kalian coba membantu Tuhan dalam menggenapi rencananya, kita yang ikut intervensi, kita mengambil bagiannya Tuhan, maka biasanya terjadi persoalan yang kita tidak inginkan dan seharusnya tidak terjadi. Kita lihat di sini. Di ayat yang ketiga, lalu istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abram. Nah ayat keempat dikatakan, Abram menghampiri Hagar dan wanita itu mengandung. Namun ketika ia mengetahui bahwa dirinya mengandung, ia memandang rendah nyonyanya itu. Masalah pertama yang Sarai dapatkan dari hasilnya mencoba membantu Tuhan, mengambil bagiannya Tuhan, dia dipandang rendah oleh Hagar. Wah ini nyonya gak bisa punya anak nih. Dipandang rendah. Waduh nyonya tapi gak bisa punya anak. Saya aja ART bisa gitu. Dipandang rendah dia. Seharusnya dia gak mendapatkan perlakuan seperti itu dari ART-nya. Tapi karena tindakannya sendiri, karena keputusannya sendiri, dia yang dapatkan. Persoalan apa lagi? Di ayat yang kelima dikatakan, maka berkatalah Sarai kepada Abram, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Salahin Abram lagi. Ini orang yang kadang-kala ini kita seperti ini loh. Kita udah mengambil tindakan yang salah, kemudian kita salahin orang lain atas hal buruk yang terjadi atas hidup kita. Ini Sarah udah jelas dia salah, dia nyalahin Abram. Ini gara-gara kamu setuju ini menikah sama Hagar. Makanya sekarang saya menderita, saya direndahkan, itu gara-gara kamu. Apalagi dia diapain lagi. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-6, namun Abram berkata kepada Sarai, lihatlah hambamu itu ada di dalam kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya sehingga Hagar lari dari hadapannya. Yang ketiga, kepribadiannya berubah. Mungkin tadi dari orang baik, sekarang jadi orang jahat. Yang seharusnya dia tidak hadapi, dia menjadi seperti itu.
Mungkin kalau malaikat lagi nimbrung, lagi ngumpul-ngumpul di surga. Mungkin malaikat ngomong gini, yang salah elu, nyala-nyalain Tuhan, nyala-nyalain Abraham, nyala-nyalain keadaan. Kadangkala kita itu seperti itu. Kita berusaha bantu Tuhan. Tuhan bilang akan memberikan saya pasangan hidup yang terbaik. Tuhan akan kasih saya yang terbaik. Tunggu, waduh Tuhan ini udah 25 tahun ini. Teman-teman saya udah menikah semua. Saya ini udah 6 kali jadi bridesmaid. Saya kok enggak kesampaian ya Tuhan ya. Ya mungkin Tuhan ini mau saya cari agama yang lain. Karena yang cinta Tuhan semua tidak ada. Sudah habis Tuhan. Sudah diambil semua sama teman-teman saya. Mungkin kalian berkata seperti itu. Akhirnya karena mau kompromi, bantu Tuhan, udahlah pacaran dengan yang tidak seiman. Kan firman Tuhan katakan satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Pakai firman lagi, membenarkan dirinya sendiri. Akhirnya pacaran, menikah, ya memang kelihatannya bahagia di awalnya. Tapi kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Saya punya teman, ini kisah nyata. Dia mau menikah, keluarganya itu cewek rata-rata menikah di usia 23 tahun. Dia sekarang dia menjalani hubungan dengan pacarnya di luar kota LDR. Nah, karena dia udah kebelet nikah, dia ngomong nih sama pacarnya, cepet dong lamar saya. Saya udah usia 23 tahun, keluarga saya semua yang cewek rata-rata menikah 23 tahun. Dia bilang, wah tunggu dulu, kita kan masih berusaha, kita tunggu 1-2 tahun lagi. Tiba-tiba datang mantannya si cewek ini, dia kaya, mau gak kembali sama aku, kita langsung menikah. Waduh, akhirnya mulai pikir dia, mungkin ini jawaban ya dari Tuhan ya, atas doa-doa saya selama ini. Akhirnya dia tanya sama teman-temannya semua bilang jangan kembali, jangan. Atasannya juga bilang jangan kembali, dia gak mau dengar. Dia bilang enggak, semua keluarga saya usia 23 tahun udah menikah. Saya juga harus ikut menikah. Akhirnya dia putusin pacarnya yang LDR, menikahlah sama mantannya yang kaya. Waduh, prewedding di Hong Kong, bulan madu di Hong Kong, di luar negeri, putar-putar luar negeri, keliling. Sesudah, kelihatannya bahagia, menikah juga di venue yang cukup mahal. Sesudah menikah, 1-2 bulan, 3 bulan jalani kehidupan pernikahan. Ternyata tidak segampang yang dia pikirkan. Perilaku suaminya, perilaku mertuanya, gak tahan. Waduh, konflik terus menerus. Akhirnya tahu 6 bulan minta cerai. Dan akhirnya dia ngomong sama teman-temannya. Saya nyesel gak dengar kalian dulu. Kalau dulu saya lebih sabar, mungkin saya bisa dapat pasangan yang jauh lebih baik. Dari situ saya bisa belajar dan mungkin kita bisa belajar. Jangan suka tidak sabar dalam kehidupan ini. Apakah itu dalam pasangan hidup, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Jangan suka tidak sabaran. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Tuhan itu gak pernah salah. Tanamkan itu di pikiran kita. Tuhan gak pernah salah. Kalau kita berpikir Tuhan yang salah, berarti kita yang salah. Gitu. Percayalah, rencana yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah susun dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Dan yang terakhir, jawaban doa dari Tuhan itu ada 3. Jawaban doa dari Tuhan itu adalah 3. Yang pertama ya, kedua tidak, ketiga tunggu. Kalau Tuhan berkata ya, berarti sesuai dengan rencananya. Kalau Tuhan berkata tidak, percayalah ada sesuatu yang lebih baik buat kalian. Mungkin kakak rohani kalian menegur kalian, udah jangan pacaran sama dia. Pikir-pikir dulu, jangan langsung ngegas. Kadangkala ya memang kita sebagai anak muda saya harus akui, kadangkala cinta orang-orang muda itu buta. Tidak memandang rupa, tidak memandang latar belakang, tidak memandang dosa-dosa mereka, kelihatannya rohani. Tapi ternyata itu menjatuhkan. Saya punya pengalaman dulu, saya gak usah cerita semua. Saya pernah masuk dalam sebuah hubungan yang dimana kakak rohani saya udah larang. Kevin jangan, saya gak mau dengar.
Saya berusaha mencari suara Tuhan saya sendiri. Saya baca Alkitab, saya cari sendiri. Wah, ternyata Tuhan mau begini. Harus jalan. Saya berusaha mendengar suara Tuhan saya sendiri. Bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan saya sendiri. Kadang-kala kan kita seperti itu. Dan hasil, saya pindah kota. Saya menemukan banyak masalah. Yang sampai membuat saya itu susah banget. Dan akhirnya saya gak jadi sama dia. Tapi bagusnya Tuhan itu seperti ini, baiknya Tuhan itu seperti ini. Meskipun kadangkala kita salah mengambil keputusan, kita salah mengambil jalan, Tuhan itu bisa mengembalikan kita kepada jalannya yang benar. Meskipun kelihatannya, aduh Tuhan sudahlah, masa depan saya sudah rusak rencananya Tuhan. Tuhan itu sanggup memperbaiki rencananya, bisa improvisasi. Kalau mungkin kita tidak sesuai, kita dari awal, Tuhan saya tidak mau ikut rencanamu. Tiba-tiba di tengah jalan Tuhan saya mau bertobat, saya mau ikut rencanamu. Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa ayo masuk kembali. Tuhan akan sesuaikan kita dan luruskan kita kembali di jalannya. Kalau hari ini ada di antara kalian yang salah mengambil jalan, keputusan dalam kehidupan kalian, percayalah Tuhan bisa mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Amin. Dan ketika jawaban doa dari Tuhan, tunggu. Kalau Tuhan belum menjawab doamu, satu hal kita harus percaya. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu untuk memahami waktu Tuhan itu gampang. 2 saja, percaya dan sabar. Kamu akan melihat masa depan yang terbaik akan menjadi bagianmu. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk kita sembah Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman, semuanya waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Ayo sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tanda kita percaya dan berserah kepada waktu Tuhan. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan. Semua katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua sambil tutup mata, tetap buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan mendoakan setiap kalian. Tuhan, saya berdoa bagi setiap anak-anak muda yang hadir. Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau tahu doa-doa mereka. Engkau tahu masalah yang sedang mereka hadapi di masa muda mereka. Mungkin sebagian besar ada masalah yang sulit. Mungkin masalah yang sederhana. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan punya rencana yang terbaik atas masa depan kami. Mungkin orang tua kami tidak peduli dengan masa depan kami. Tapi kami punya Tuhan yang peduli atas masa depan kami. Tuhan berkata tentang masa depanmu, aku memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Kalau di hari-hari kemarin engkau kurang percaya, engkau kurang berserah, ayo anak-anak muda pada malam hari ini, kita percaya kepada rencana Tuhan. Kita berserah kepada rencananya. Percayalah, Tuhan akan menjawab dan memberkati engkau dan menggenapi rencananya atas kehidupanmu di waktu yang tepat, yaitu waktunya Tuhan. Saya berdoa Tuhan engkau memberkati setiap anak-anak muda yang hadir. Engkau memberikan pasangan hidup yang terbaik, mungkin yang belum punya. Tuhan, engkau pertemukan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan caramu, dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga mereka tidak perlu lagi buang-buang waktu
tapi mereka bisa menjalani hidup mereka dengan maksimal. Berikan mereka kepekaan dalam hati mereka, sehingga mereka bisa membedakan yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Mungkin ada dari antara mereka yang sedang bergumul tentang keuangan dan pekerjaan. Tuhan, kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Yang sejahtera, makmur. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Memberkati usaha mereka. Mungkin usaha mereka yang sudah mereka buat belum berhasil, belum membuahkan hasil atau belum maju. Percayalah, Tuhan akan tetap menyertaimu. Percayalah kepada proses yang Tuhan izinkan. Selangkah demi selangkah Tuhan akan membawa kehidupanmu naik. Tuhan rindu mengubah kehidupanmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, keuanganmu. Sesuai dengan janjinya, masa depanmu akan dibuat berkelimpahan. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan memberkati keluarga mereka. Kalau mungkin ada yang mengalami masalah dalam keluarga, orang tuanya belum diselamatkan. Mungkin ada keluarga yang belum diselamatkan atau mereka mengalami konflik dengan keluarga mereka. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ajar kami untuk mengerti dan memahami waktumu dalam kehidupan kami. Mungkin ada waktu-waktu di mana kami mulai kehilangan kepercayaan kami. Mungkin ada waktu di mana kami mulai ragu. Tapi Roh Kudus tetaplah ada di sisi kami. Menuntun kami langkah demi langkah untuk masuk ke dalam rencanamu. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Karena itu pada malam hari ini saya mewakili setiap anak-anak muda yang hadir Tuhan. Setiap kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Dan kami setuju dengan firman itu. Dan kami percaya pulang dari tempat ini hidup kami diberkati. Dan kami mengucap syukur dan kami percaya kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya bahwa firman-Mu pasti digenapi di dalam kehidupan setiap kami. Dan saat yang baik untuk kami menabur di rumah-Mu, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi bersama katakan, amin. Sambil memberi, mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
finish this. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih pegang kendali atas kehidupan kami. Saat ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tengadahkan wajah kami. Berkat Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa saja yang kami sudah disiapkan oleh Tuhan kami kerjakan dan pasti jadi berhasil. Saat ini Tuhan berdoa juga buat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Biar ini menjadi rumah bagi mereka. Menjadi tempat mereka bertemu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Berdoa bagi setiap kami Tuhan. Yang saat ini baru mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan kami. Kami mau menerima Engkau Tuhan. Kami buka hati kami. Masuklah ke dalam hati kami, jadilah Tuhan, jadilah Raja kami. Hidup kami adalah hidup yang baru, yang lama telah berlalu. Dosa-dosa kami sudah diampuni, pelanggaran kami tidak diingat lagi. Kami ciptaan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan anugerah-Mu kami percaya pasti senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkau yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bless you all.